Nah, kalau sudah di segmen akhir ini, saatnya kita membacakan sejumlah pertanyaan nih. Ya. Yang masuk di media sosial @dikalamhati dari teman hati yang ada dimanapun. Nah, ini kita bacakan salah satu pertanyaan yang sudah masuk di media sosial @dikalamhati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah riwayat Aisyah radhiyallahu anha tentang makan timun dan kurma basah bisa menaikkan berat badan? Itu benar? Saya merasa terlalu kurus dan ingin menaikkan berat badan saya. Iya, Gitu. itu benar. Oh. Itu hadis riwayat Ibnu Majah, nomor 3315. Ya, jadi Siti Aisyah itu ketika ingin menaikkan berat badan itu, dia konsumsi timun sama rutop atau kurma. Kurma. Iya, rutop sebenarnya. Hadisnya itu kata-kata rutop gitu ya. Nah, ternyata secara teoritis masuk akal juga. Karena rutop itu kan jelas ada kandungan glukosanya. Ya kan, glukosanya berarti kan penting untuk apa? Untuk sel melakukan proses metabolisme tubuh. Terus ada timun. Timun itu mengandung tadi kukurbitasin. Yang cara kerjanya merangsang pengeluaran insulin. Maka glukosa yang masuk langsung dirangsang insulin masuk ke dalam sel, maka selnya melalui proses metabolisme. Termasuk di dalamnya sel itu untuk membelah, 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, butuh yang namanya glukosa. Maka itu kombinasi antara kurma dengan kandungan glukosanya dan timun dengan kandungan kukurbitasin tadi, maka glukosa akan sangat efektif untuk menambah berat badan. Jadi si selnya jadi nambah, jadi berat badannya bukan berat badan lemak yang gebuk lemak gomyor-gomyor begitu, tapi ototnya yang bagus terbentuk. Nah, ditambah lagi kandungan kalsiumnya pada timun juga bagus tuh untuk pertumbuhan tulang. Jadi benar-benar nih ideal badannya nih dengan kombinasi antara timun sama rutop. Jadi menaikkan berat badan tapi bukan masalah lemak yang naik ya. Iya. Karena ntar bisa dibilang kalau mau naikin berat badan kenapa nggak makan aja yang banyak gitu kan. Iya, kenapa benar. harus timun dan juga kurma. Ternyata berat badannya naik tapi memang dalam kondisi yang sehat. Betul. Gitu. Jadi selnya yang bertambah kayak Sir, bukan lemaknya yang bertambah. Betul. Karena kita tahu bahwa tubuh itu butuh pertumbuhan sel. Sel itu membelah dan unsur daripada kurma dan timun ini matching sekali ini dalam menambah berat badan. Oke. Kemudian konsumsi timun bisa bikin tinggi nggak? Itu tadi kandungan kalsiumnya. Oke, berarti bisa ya? Itu, ya, bisa menambah ya. Tapi sekali lagi, tinggi itu tergantung keturunan kayak sih. Iya, betul. Kalau keturunan pendek susah juga tingginya. Tapi ada aspek kalsium. Ada aspek kalsiumnya ya. Ternyata kalsium ini berperan penting untuk pembentukan tulang. Maka itu kenapa penting juga untuk anak-anak nih, untuk masa pertumbuhan. Wah, ini anak-anak kalau minta cemilan buah dikasih timun nih menarik ini bagus. Ya. Udah murah meriah gitu kan. Betul, kecuali orang udah tua-tua ini, paling untuk mencegah keropos. Nah, itu boleh juga ya dikonsumsi? Boleh. Oke. Kan kita tahu bahwa semakin tua tulang kita kadang-kadang mudah keropos. Maka asupan kalsium juga penting. Oke. Nah, salah satu sumber kalsium salah satunya adalah dari timun. Oke, jadi udah mengontrol tensi, kalsium juga masuk ke dalam tulang. Oke, jadi memang bisa ya untuk menjaga agar tulang tidak keropos. Biasanya kan untuk kaum-kaum tua gitu kan. Itu mereka susah untuk mendapatkan makanan-makanan yang menurut mereka tuh cocok untuk membantu mempertahankan kesehatan tubuh. Nah, timun ini salah satunya ya. Iya, timun ini salah satunya ya. Ada banyak aspek lain ya, ada susu dan sebagainya. Tetapi yang pasti kalsium pada timun cukup signifikan juga untuk menambah asupan kalsium di dalam tubuh. Tadi juga kata dokter kan bisa menambah berat badan yang sehat tentunya. Berarti timun ini juga bisa dijadikan sebagai salah satu makanan untuk diet. Untuk menjaga berat badan gitu. Iya, bahasanya adalah untuk menstabilkan berat badan. Tapi berat badan yang dibentuk ini bukan berat badan lemak yang berlebihan ya, tetapi senyawa-senyawa sel yang ternyata berperan penting untuk membentuk sel. Jadi selnya yang nambah gitu, bukan lemaknya yang nambah. Karena selama ini orang gemuk itu lemaknya yang banyak. Gitu. Ini sel-sel di dalam itu, sel ototnya jadi tambah kenceng kayak gitu ya. Karena tadi glukosa yang masuk dilengkapi dengan timun dengan merangsang insulin, maka sempurna tuh si glukosa masuk ke dalam sel. Tapi nggak bikin gemuk banget ya, artinya jadi obesitas, nggak begitu. Iya, karena kandungannya juga lebih banyak mengandung air ya berarti air, betul. Jadi tuh enaknya begitu, bikin badan ideal, saya bilang nggak gemuk ya, ideal ya. Kurus jadi ideal, ini efeknya ideal, bukan gemuk ya. Gemuk artinya obesitas itu jadi masalah. Karena kandungan si timun dan kemudian si kurma
itu kan sedikit sekali kandungan lemak. Jadi tidak menambah lemak di dalam tubuh secara signifikan, tetapi menambah berat badan secara ideal. Oke. Kira-kira begitu Kak Yasir. Oke, kandungannya yang begitu luar biasa. Ini kandungannya juga bisa menggantikan cairan tubuh. Biasanya kan kalau kita menggantikan cairan tubuh kan minumnya kelapa atau banyak minum air-air elektrolit gitu. Iya. Kalau timun sendiri bisa? Bisa, karena tadi kandungan mayoritasnya di timun itu adalah air. Cairan ya? Cairan. Jadi kalau misalnya nggak dapat kelapa, timun pun jadi. Gitu. Iya, apalagi dibikin es serut timun. Masya Allah tuh segernya luar biasa gitu kan. Betul. Kalau minum kelapa kan nggak ada seratnya. Kalau timun udah ada cairannya, ada seratnya, ada manfaat tambahannya sebenarnya. Oke, berarti bisa diganti menjadikan timun ini untuk mengisi menghidrasi cairan. Bahasanya, menghidrasi tubuh kita ya. Betul. Apalagi kalau dikombinasi timun sama kelapa, wah lengkap itu. Seger banget tuh teman hati, timun dan juga kelapa yang dikonsumsi. Tambahkan madu sama es tuh, itu enak sekali itu Kak Yasir. Yang menarik tadi itu juga soal kandungan timun untuk kaliumnya sendiri itu tuh yang dok. Ya tadi, dalam hal kardiovaskuler penting kandungan kalium tadi. Oke. Karena kalau kalium tinggi di dalam tubuh, maka natrium akan terbuang. Kita tahu bahwa natrium berlebihan di dalam tubuh akan menyebabkan volume cairan meningkat dan menyebabkan tekanan darah meningkat. Makanya kenapa orang darah tinggi jangan makan garam. Makanya timun aja. Makan timun, udah itu pada solusi. saat darah tinggi biasanya kan lebih baik mencegah. Jadi pada saat tidak mengalami darah tinggi ya baiknya mengkonsumsi timun. Tapi pada saat lagi sedang darah tinggi pun itu bisa boleh menjadi pendamping. Iya, misalnya ada pengobatan hipertensi, didampingin dengan timun. Biasanya kan ada beberapa makanan yang pada saat menderita penyakit tersebut nggak boleh dikonsumsi karena sistemnya untuk melakukan pencegahan. Tapi kalau untuk mentimun sendiri boleh. Itulah uniknya makanan. Tidak hanya dalam aspek pencegahan, tetapi juga membantu proses kuratif. Oke. Jadi penyembuhan juga. Jadi misalnya penggunaan obat-obatan dikombinasi dengan timun, ya mungkin obatnya jadi berkurang nanti dosisnya. Timun karena dilengkapi dengan stim diuretik. Nah, itulah hebatnya makanan. Maka itu sangat bagus untuk pencegahan, jadi preventif, kuratif, dan juga rehabilitatif. Jadi biar dijaga tubuhnya supaya tidak tensinya naik, gulanya naik, dan pertumbuhan badan pun jadi optimal. Termasuk menjaga imun ya. Menjaga imun kita. Kalau udah nggak diabetes, imun kita bagus lah. Betul. Gitu ya. Terus kemudian jantung kita dan tensi kita normal, imun kita juga jadi bagus. Karena orang yang diabetes tinggi biasanya akan menurunkan respon imun. Masya Allah, ini luar biasa sekali. Ya. Kalau kita ngobrolin soal makanan, kita kaitkan dengan apa yang ada di dalam ajaran Islam. Dr. Agus nih salah satu yang bisa menjelaskan dan insya Allah bisa memberikan manfaat untuk kita semua ya. Terima kasih Mr. Dr. Agus Ramadi buat tausiahnya pada pagi hari ini. Semoga apa yang tadi disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Kita jadi rajin mengonsumsi mentimun dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita tutup Kalam Hati episode kali ini dengan untayan doa. Silakan. Ya, kita tutup pertemuan kita dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.